Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya di channel KPM Nanang Warsa. Kali ini saya akan membahas tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan fungsi komposisi, mari kita perhatikan ke papan tulis ini. Di sini saya mempunyai dua buah himpunan, ya. Saya mempunyai dua buah himpunan A dan himpunan B. Jika dari himpunan A ke himpunan B ada sebuah fungsi yang bisa memetakan salah satu anggota dari himpunan A ke anggota himpunan B, sebut saja fungsi itu adalah fungsi f. Misalnya di himpunan A diwakili oleh sebuah unsur, ya, sebut saja X. Kemudian di himpunan B itu diwakili oleh sebuah unsur, sebut saja Y. Nah, ada sebuah fungsi yang bisa memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B, sebut saja fungsinya F. Iya, ini adalah fungsi F. F kecil, ya. Nah, kemudian ada himpunan lain, sebut saja himpunan C. Himpunan C yang diwakili oleh salah satu anggota, sebut saja Z, ya. Nah, ada fungsi lain, ya, ada fungsi lain yang bisa memindahkan atau melanjutkan. Jadi fungsi yang memindahkan Y ke Z, sebut saja fungsinya fungsi G, ya. Oke, ini fungsi G. Jadi fungsi F dia akan memetakan X ke Y. Kita tulis fungsi F memetakan X ke Y. Nah, ini biasanya ditulis sebagai Fe sama dengan Y, ya, Fx sama dengan Y. Kemudian fungsi G dia akan melanjutkan, ya, memindahkan Y ke Z, sehingga fungsi G bisa kita tulis sebagai, atau dia akan memindahkan Y ke Z, atau kita tulis sebagai GY sama dengan Z. Jadi ada dua buah fungsi, ya. Nah, sehingga X dia akan berpindah oleh kedua buah fungsi itu ke Z. Pertama X dipindahkan oleh F ke Y, kemudian G memindahkan Y ke Z. Nah, sehingga X akan berpindah ke Z. Nah, ternyata ada fungsi lain. Ada fungsi lain yang bisa memetakan X langsung ke Z. Saya ulangi, ya. Ada fungsi lain yang bisa langsung memetakan X ke Z. Nah, sebut saja fungsi itu adalah fungsi komposisi. Ya, saya ulangi. Jadi ada fungsi lain yang bisa memindahkan X langsung ke Z. Nah, sebut saja fungsi itu adalah fungsi komposisi. Misalnya fungsinya adalah fungsi H. Oke, ini langsung ke Z. Jadi fungsi H ini memetakan X langsung ke Z, atau bisa ditulis sebagai Hx sama dengan Z, begitu, ya. Nah, dalam hal ini fungsi H merupakan fungsi komposisi dari F dan G. Nah, fungsi komposisi dari F dan G ini ditulis G bundaran F. Jadi bacanya F komposisi G, penulisannya G komposisi F. Nah, sehingga H ini merupakan komposisi dari F dan G. Sekali lagi, ya, ditulis G bundaran F. Ini dibaca F komposisi G, ya, atau boleh juga dibaca G bundaran F. Jadi kalau dibaca sesuai tulisannya G bundaran F. Tapi kalau dibaca dengan menggunakan istilah komposisi, itu adalah F komposisi G. Nah, sekarang kita buktikan apakah benar bahwa H itu merupakan komposisi dari dua fungsi, ya. Apakah benar H itu akan memindahkan X langsung ke Z? Sekarang kita buktikan. Ya, kita buktikan di sini. F atau H itu sama dengan G bundaran F, ya. Jadi saya ulangi, H itu adalah G bundaran F. Nah, H dia akan memetakan X ke Z.
Jadi kalau fungsi H kita coba petakan, kita coba petakan X oleh H, maka G bundaran F juga akan memetakan X. Sehingga ya, Hx itu sama dengan G bundaran F X. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana cara menyelesaikan komposisi. Kita lihat bahwa Hx itu sama dengan G, kita lihat bundaran ini kita ganti dengan tanda kurung ya. Tanda kurung Fx. Ya, seperti biasa dalam matematika yang kita operasikan dahulu itu yang di dalam kurungnya. Nah, di sini Fx kita lihat ya bahwa Fx di sini adalah Y. Kita ganti Fx dengan Y. Oke, kita ganti dengan Y. Sama dengan. Nah, sekarang Gy kita lihat ke sini. Gy itu adalah Z. Ya kan? Kita ganti Gy dengan Z. Sehingga di sini He, Gy kita ganti dengan Z. Hx sama dengan Z. Dan kita lihat di sini bahwa Hx itu adalah Z. Benar. Sehingga terbukti bahwa H itu merupakan komposisi dari dua buah fungsi, yaitu komposisi dari F dan G. Terbukti. Nah, gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan komposisi dari dua buah fungsi itu adalah gabungan ya. Gabungan dari dua buah fungsi atau lebih. Komposisi namanya. Oke? Nah, itu ya, teori tentang komposisi dari dua buah fungsi. Jadi komposisi fungsi itu adalah fungsi lain ya. Fungsi lain yang dapat memindahkan X ini langsung ke Z. Sebelumnya X itu akan pindah ke Z dengan dua buah fungsi, yaitu ke F dulu, baru oleh G. Nah, fungsi H itu komposisi dari kedua fungsi itu. Itu ya yang dimaksud dengan komposisi fungsi. Bagaimana? Oke, kita coba contoh soalnya ya. Contoh, misalnya jika Fx sama dengan E kuadrat kurang 3 dan Ge sama dengan X ditambah 2. Saya punya dua buah fungsi ini. Misalnya tentukan yang pertama sebut saja F bundaran Gx. Itu ya, F bundaran Gx. Yang kedua, misalnya G bundaran F, di sininya 2 misalnya. Jadi kalau 2 itu mau dipindahkan, dipetakannya kemana gitu ya. Oke, kita coba jawab. Yang pertama, F bundaran Gx. Komposisi dari G dan F, atau F bundaran G ya. Seperti biasa, ini bundaran ini kita tulis sebagai tanda kurung. Berarti F dalam kurung Gx sama dengan, kita ganti Gx-nya apa ya? Berarti F dalam kurung Gx, di sini Gx-nya adalah X ditambah 2. X ditambah 2. Nah, berarti F ini akan memetakkan X ditambah 2 kemana? Gitu. Nah, kalau di sini Fx-nya itu X kuadrat dikurangi 3. Sekarang bagaimana dengan Fx plus 2? Jadi pada saat X dipetakkan ke X kuadrat kurangi 3. Berarti kalau X ini X-nya X kecil. Kalau X ini kita ganti dengan X plus 2, maka secara otomatis X yang ini diganti atau disubstitusi dengan X plus 2 ya. Sehingga ini akan menjadi X plus 2 dalam kurung kuadrat. Ya, kuadrat dikurangi 3. Tinggal kita uraikan saja. Sama dengan ini X dikuadratkan X kuadrat ya, ditambah, jangan lupa ini 2 kali 2 kali X ya, berarti 4. 4X ditambah ini 2 kuadrat 4 dikurangi 3. Gitu ya. Nah, sehingga hasilnya adalah setelah disederhanakan menjadi
E kuadrat ditambah 4X, ini 4 kurang 3 plus 1. Inilah F bundaran GX. Gimana? Oke. Yang kedua sekarang. Yang kedua. Berapakah nilai dari G bundaran F2? Atau 2 akan dipetakan kemana begitu? Berarti di sini G bundaran F, sininya 2. Ini 2 akan dipetakan kemana ya? Maka seperti biasa ini G bundaran kita ganti dengan tanda kurung ya. Di sininya F2. F2 sama dengan berarti G sekarang F2. Apa arti F2? F2 itu artinya 2 dipetakan kemana oleh fungsi F. Berarti kita harus melihat fungsi F. Ini fungsi F. Fx sama E kuadrat kurangi 3. Kalau X ini kita ganti dengan angka 2, berarti ini menjadi 2 kuadrat. Jelas ya? Oke. Maka di sini menjadi 2 kuadrat ya. 2 kuadrat dikurangi 3. Sama dengan G dari. Ini 2 kuadrat berapa? 4 ya. 4 kurangi 3? 1. Berarti G1. Apa maksud G1? 1 dipetakan kemana oleh G? Berarti X-nya disubstitusi oleh angka 1 pada fungsi G. Kita lihat fungsi G. Fungsi G. Fungsi G memetakan X ke X tambah 2. Jadi pada saat X-nya kita ganti dengan 1, maka X ini juga kita ganti dengan 1. Berarti di sini akan sama dengan 1 ditambah 2. 1 ditambah 2. Sama dengan 3. Berarti G bundaran F akan memetakan 2 ke 3. Itu fungsi komposisi. Jelas ya? Jadi mudah sekali. Jadi sekali lagi saya ingatkan kembali bahwa fungsi komposisi itu gabungan dari 2 buah fungsi atau lebih ya, yang bisa memetakan secara langsung X ke Z. Jadi dia merupakan gabungan dari 2 fungsi. Bagaimana? Oke, dilanjut ya. Sebut saja soal yang nomor 2 misalnya. Soal yang kedua. Misalnya saya punya diketahui F bundaran GX sama dengan E kuadrat minus 3X plus 2 misalnya. Saya punya itu. Dan sebut saja GX-nya sama dengan X kurangi 1. Tentukan fungsi Fx. Oke. Jadi saya ulangi di sini. GX diketahui F bundaran GX adalah E kuadrat kurangi 3X tambah 2. GX-nya adalah X dikurang 1. Tentukan fungsi Fx-nya. Di sini berarti kita mempunyai komposisi dua buah fungsi. Dan diketahui fungsi yang lainnya yaitu Gx. Anda diminta untuk mencari fungsi yang lainnya yaitu fungsi Fx. Jadi ini variasi ya. Variasi sebenarnya sama saja ya. Cuman ini kita variasikan saja. Oke, kita coba jawab. Kita lihat F bundaran Gx sama dengan X kuadrat kurangi 3X ditambah 2. Dan di sini Gx-nya X. Gx-nya adalah X dikurang 1. Berarti ini F bundaran kita ganti dengan tanda kurung Gx. Ini sama dengan E kuadrat kurangi 3X ditambah 2. Gx-nya kita ganti ya, karena sudah ada. Ini. Berarti F dalam kurung X dikurang 1. Sama dengan E kuadrat kurangi 3X ditambah 2. Nah, kalau begini, kan tidak mencerminkan namanya. Karena di sini X min 1, sedangkan di sini X.
kita menginginkan ini merupakan sebuah variabel yang hanya satu suku saja. Sementara ini dua suku, kurangi 1. Maka Anda misalkan saja. Kita misalkan dengan variabel lain. Sebut saja kita misalkan X min 1-nya itu sama dengan A misalnya. Ya. Sehingga dari sini diperoleh bahwa X-nya adalah A, dipindahkan ya, ditambah 1. Kita punya ini. X-nya sama dengan A ditambah 1. Nah, sehingga fungsi yang ini sekali lagi, ini bisa kita substitusi dengan variabel baru, yaitu A. Ini kita tulis A. Berarti dari sini diperoleh FA, ini ya, ini jadi A ya, sama dengan, berarti X-nya kita ganti dengan A ditambah 1. Berarti kalau E kuadrat, berarti A tambah 1 kuadrat. Berarti di sini adalah A ditambah 1 kuadrat, gitu ya. Dikurangi 3E. X-nya kita ganti. Kurangi 3. X-nya ganti dengan A ditambah 1. A ditambah 1. Baru di sini ditambah 2. Ditambah 2. Nah, ini FA. FA. Boleh kita uraikan dulu ya. Sama dengan ini uraikan jadi A kuadrat. Ditambah ini 2 kali 1 kali A ya. 2A ditambah 1 kuadrat 1. Ini kalikan, dikurangi 3A. Ini kalikan, dikurangi 3 ditambah 2. Kita lanjut sama dengan A kuadrat. Oke, sini ada, nah ini sejenis ya. 2A dikurangi 3A apa? Minus A. Minus A. Sekarang ini angka, ada 1 kurangi 3 tambah 2. 1 kurangi 3 tambah 2 berapa? 1 kurangi 3 negatif 2 ya. Negatif 2 tambah 2 0. Nah, sehingga A kuadrat dikurangi A. Ini FA. FA ini. Pertanyaannya adalah tentukan Fx-nya. Diketahui FA, ditanyakan Fx. Tinggal ganti saja A-nya oleh X ya, sehingga diperoleh Fx sama dengan ganti ini menjadi E kuadrat dikurangi X. Ini dia Fx-nya. Jadi sederhana juga ya. Ya, jangan lupa nanti pada saat Anda mengajar tentang fungsi komposisi, maka harus secara runtut dan Anda buktikan ya bahwa fungsi yang bisa menghubungkan langsung atau memetakan langsung X ke Z itu merupakan komposisi dari dua fungsi. Artinya jika fungsi H memetakan E ke Z, maka fungsi komposisi F dan G juga memetakan E ke Z, begitu. Oke? Jelas ya? Nah, ini. Ya, karena ini adalah pengulangan materi ya di mata kuliah Kapita Selekta ini, mengulang materi-materi di SMA, tentunya Anda harus memperdalam kembali ya dengan berbagai variasi soalnya. Di sini saya hanya memberikan bagaimana Anda mengajarkannya serta teori singkat tentang komposisi fungsi dan fungsi inverse. Nah, inilah komposisi fungsi. Kita lanjut dengan fungsi inverse-nya. Ya, sekarang kita perhatikan kembali, saya mempunyai dua buah fungsi ya. Saya mempunyai dua buah himpunan, sebut saja A dan B. Ini diwakili oleh X dan ini diwakili oleh Y. Tadi disebutkan ada sebuah fungsi yang memetakan X ke Y. Tadi disebutkan fungsinya adalah fungsi F. Oke, arahnya ke sana. Jadi di sini fungsi F memetakan E ke Y ya, atau ditulis Fx sama dengan Y. Jelas ya? Nah, ternyata ada fungsi lain yang bisa mengembalikan Y ke X. Ada fungsi lain yang bisa mengembalikan Y ke X. Nah, fungsi itu disebut fungsi inverse.
Jadi ada fungsi lain yang bisa mengembalikan Y ke X. Sebut saja fungsi itu adalah fungsi inverse. Inverse dari mana? Inverse dari F. Atau balikan dari F. Nah, inverse atau balikan dari F ditulis F pangkat min 1. F pangkat min 1. Oh, kalau begitu inverse F atau F pangkat min 1 dia akan mengembalikan ke X, mengembalikan Y ke X. Atau kita tulis inverse F untuk Y, inverse F untuk Y sama dengan X. Ya, jadi fungsi inverse F dia akan mengembalikan Y ke X. Sehingga di sini terjadi hubungan atau ada hubungan antara fungsi F dan fungsi inverse F. Apa? Maka di sini terdapatlah sebuah hubungan, sekali lagi ya, di mana jika Fx sama dengan Y, jadi kalau Fx sama dengan Y, maka inverse F untuk Y sama dengan X. Nah, inilah konsep dasar dari sebuah fungsi inverse. Jadi fungsi inverse ini mengembalikan Y ke X. Jadi kalau Fx-nya adalah Y, maka inverse F untuk Y itu adalah X. Bagaimana? Jelas ya? Nah, intinya apa di sini? Tolong perhatikan. Inti dari fungsi inverse di sini, Anda menentukan X-nya. Di mana X di sini adalah inverse F untuk Y, ya. Saya di sini tidak akan memberikan trik cepatnya dulu, tapi konsepnya yang akan saya tanamkan untuk Anda, ya. Jadi kalau konsepnya sudah Anda kuasai, maka Anda nanti akan bisa menentukan trik cepatnya. Atau mungkin dalam video yang lain ya, kita coba untuk membahas tentang trik cepat dari fungsi komposisi dan fungsi inverse. Kita ambil contoh. Contoh misalnya. Nomor 1. Tentukan inverse F untuk E. Jadi inverse F untuk E. Ini jika misalnya Fx-nya sama dengan 3x ditambah 5 misalnya. Ada Fx sama dengan 3x tambah 5. Jangan lupa konsep inverse itu Anda mencari X. Ya, dapatkan X-nya. Kita coba jawab ya. Fx sama dengan 3x tambah 5. Nah, berarti karena Anda ingin mencari X, kita pisahkan yang punya X-nya ya. Kita ambil. Pertama ini Fx kita ubah menjadi Y. Y sama dengan 3x tambah 5. Nah, dari sini diperoleh 3x sama dengan, ya, berarti ini pindah ya. Berarti Y dikurangi 5. Jelas ya? Atau X-nya adalah 3 pindah menjadi Y dikurangi 5 dibagi 3. Ya, atau X sama dengan 1/3 kali Y dikurangi 5. Ini X. Kita sudah punya X. Sekarang kita coba kembalikan ke konsep inverse. Ini lihat. X itu adalah inverse F untuk Y. Ya, sini. Jadi sekali lagi, X itu adalah inverse F untuk Y. Berarti X ini saya ganti. Saya ganti inverse F untuk Y. Ya, inverse F untuk Y. Di mana inverse F untuk Y ini sama dengan 1/3 kali Y dikurang 5. Saya tuliskan 1/3 dari Y dikurangi 5. Tuh ya, 1/3 dari Y dikurangi 5. Nah, sehingga karena yang dimintanya adalah inverse F untuk E, maka tinggal ganti aja. Jadi inverse F untuk X sama dengan, Anda ganti saja Y-nya dengan X. Gitu ya. Jadi di sini adalah 1/3 kali X dikurang 5. Inilah inverse F X. Bagaimana? Ya, silahkan Anda ulang-ulang terus ya, biar lebih paham. Oke, nomor 2. Kita coba fungsi yang rasional ya. Nomor 2. Misalnya ini
jika fx sama dengan 2x ditambah 7 dibagi x dikurang 5 dengan x tidak sama dengan 5. Tentukan inverse f untuk x. Nah, ini fungsi rasional ya, fungsi pecahan. Jangan lupa kita mencari x, saya ulangi. Kalau x-nya sudah dapat, Anda kembalikan ke inverse f untuk y, di mana inverse f untuk y itu adalah x. Jadi untuk mencari inverse f untuk x, tinggal mengganti y-nya saja dengan x. Kita coba jawab. Fx ini kita ganti dengan y. Jadi y sama dengan 2x ditambah 7 dibagi x dikurang 5. Jangan lupa kali silang ya. Kali silang. Y kali x dikurang 5 sama dengan 2x ditambah 7. Kita kali-kalikan sekarang. Distributifkan. Ini adalah xy. Dikalikan kurangi 5y. Sama dengan 2x ditambah 7. Karena kita mau mencari x, maka yang mempunyai x kita kumpulkan jadi satu di ruas kiri saja ya. Jadi di sini adalah xy. Ini 2x kita pindahkan, berarti dikurangi 2x sama dengan ini 7 tetap, negatif 5y kita pindahkan menjadi positif 5y. Karena yang ini dicari adalah x, kita faktorkan x-nya. Ini kan punya x, ini punya x, kita faktorkan. Berarti x kali y dikurangi 2 ya, sama dengan 7 ditambah 5y. Jangan lupa yang diinginkan adalah x. Berarti kita pisahkan x-nya. Jadi x sama dengan ya, yang ini tentunya 7 ditambah 5y dibagi yang ini y dikurangi 2, itu x. Dan jangan lupa tadi bahwa x itu adalah inverse f untuk y. Jadi ini saya ganti inverse f untuk y, jadi x ya, x itu inverse f untuk y sama dengan 7 ditambah 5y dibagi y dikurang 2. Yang diinginkan apa? Inverse f untuk x sesuai pertanyaannya. Jadi tinggal ganti saja y-nya oleh x. Oke, ini menjadi 7 ditambah 5x dibagi x dikurangi 2. Oke, ini ya, atau boleh ini 5x-nya kita taruh di depan ya. Oke, ininya kita taruh di depan, jadi 5x ditambah 7 dibagi x dikurangi 2. Jangan lupa yang bawah kan tidak boleh 0 ya, yang bawah tidak boleh 0, sehingga di sini x-nya tidak boleh 2. Inilah inverse f untuk x. Nah itu bagaimana, bisa diikuti ya. Silahkan Anda ulang dan ulang kembali. Oke, itu tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Nah, untuk berikutnya silakan Anda gali beberapa soal variasi tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse serta sifat-sifat dari fungsi inverse itu sendiri. Ya, demikian saja untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.